Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengelola hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersuka cita menyambut firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan yang akan senantiasa membentuk perjalanan hidup kami. Dan kami percaya juga Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab dari surat Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, di dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus dengan sukacita mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah karena pengalaman hidup jemaat Tuhan di sana. Cerita tentang pengalaman hidup murid-murid Kristus di kota pusat kekuasaan Kekaisaran Romawi itu telah tersiar kemana-mana, ke banyak tempat di dunia. Banyak orang pada waktu itu tahu menjalani hidup di kota besar seperti Roma bukanlah perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi bagi kalangan minoritas yang berbeda etnis, budaya, dan iman. Tantangan dan persoalan hidup menjadi lebih susah, lebih berat, karena seringkali yang minoritas mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak setara, tidak adil dari kalangan yang mayoritas. Jadi, kalau murid-murid Kristus mampu bertahan dan berdaya di tengah realitas hidup seperti itu, maka itu sungguh adalah kesaksian iman yang mengharukan. Dan kesaksian itu dapat menjadi berkat yang menguatkan orang percaya. Rasul Paulus mendengar cerita tentang pengalaman hidup murid-murid Kristus di Roma, dan
Dia merasa terhibur, dalam arti dikuatkan oleh cerita itu. Bagi Rasul Paulus, pengalaman hidup murid-murid Kristus di kota Roma adalah cerita tentang kasih Tuhan Yesus yang nyata. Itulah sebabnya Rasul Paulus rindu mengunjungi kota Roma, ingin berjumpa dan bercakap-cakap dengan jemaat Tuhan di sana, berbagi pengalaman hidup, berbagi kesaksian iman, berbagi cerita kasih Tuhan. Tulis Rasul Paulus pada ayat 10-12. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudari, Rasul Paulus ternyata mengalami banyak halangan untuk datang ke kota Roma. Padahal dalam rancangan Paulus, kalau dia bisa hadir di tengah jemaat Tuhan di kota Roma, selain ingin berbagi kesaksian iman, Paulus juga ingin menyampaikan pengajaran Injil Tuhan kepada banyak orang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ayat 13-15. Karena belum datang ke Roma, atau tepatnya belum bisa datang ke Roma, maka Paulus menyampaikan pengajaran Injil Tuhan Yesus melalui suratnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kata-kata Rasul Paulus yang kita baca hari ini, kita menangkap ada kekuatan relasi antara jemaat Tuhan di kota Roma dan Rasul Paulus. Kekuatan relasi itu terjadi karena pengalaman hidup yang tidak berbeda jauh antara murid-murid Kristus di Roma dan Rasul Paulus. Murid-murid Kristus di kota Roma mampu bertahan dan berdaya, menjalani hidup sebagai murid Kristus di tengah realitas kehidupan penuh tantangan dan persoalan. Demikian juga Rasul Paulus. Dia mengalami tantangan dan persoalan hidup yang berat. Namun Paulus mampu bertahan dan berdaya. Kemampuan bertahan dan berdaya itu sesungguhnya ada bukan karena kepandaian atau kehebatan mereka, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membuat mereka mampu bertahan dan berdaya di tengah tantangan dan persoalan kehidupan. Itulah sebabnya pengalaman hidup mereka adalah cerita tentang kasih Tuhan. Saudara-saudari, 4 tahun yang lalu pada pertengahan bulan Agustus, saya seorang diri berangkat ke negeri Belanda untuk menjalani studi program PhD di Vrije Universiteit Amsterdam. Tugas ini membuat saya mesti tinggal lama di Eropa dan berpisah jauh dari keluarga di Jakarta. Sebagai seorang anak kampung, anak tukang kue dari Cikampek, Jawa Barat, saya pada awalnya berusaha memilih tempat studi di dalam negeri di Indonesia. Saya berpikir studi di luar negeri yang sangat jauh dari keluarga akan sangat berat dijalani. Dari dulu saya ini suka gemetaran kalau berhadapan dengan bule, apalagi kalau diajak bicara.
Nah, sekarang mau tidak mau, saya kudu mesti harus hidup di Belanda, di negeri bule sendiri pula. Semester pertama saya jalani dengan gagap, namun saya berusaha untuk tidak kalap. Memasuki semester kedua, pandemi COVID-19 mulai membuat hidup jadi pengap dan gelap. Banyak perubahan terjadi dan mesti saya hidupi. Perubahan-perubahan yang tak lain adalah tantangan dan persoalan baru yang sungguh mengacaukan pikiran dan perasaan. Tabah melangkah, bergumul dan berjuang. Itulah slogan yang saya peluk lekat kuat. Seiring penyerahan diri kepada Tuhan lekat dekat. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Tantangan dan persoalan kehidupan silih bergantian. Dan lebih sering memunculkan ketidakpastian dan kekacauan. Hidup terasa semakin berat, semakin susah, dan saya semakin lelah dan payah. Namun, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong. Sampai sekarang Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan dalam realitas kehidupan. Sampai sekarang Tuhan terus menegaskan cerita kasih-Nya kepada saya. Dan saya yakin kepada setiap orang percaya. Saudara-saudari, setiap kita punya pengalaman hidup yang unik tentang bertahan dan berdaya di tengah realitas kehidupan yang penuh tantangan dan persoalan. Sesungguhnya, pengalaman hidup kita itu adalah cerita kasih Tuhan. Pengalaman hidup saya, pengalaman hidup keluarga saya, dan pengalaman hidup saudara juga sebagai orang percaya. Bukanlah cerita tentang diri kita sendiri, tapi cerita tentang kasih setia Tuhan. Ketika kita berbagi cerita kasih Tuhan untuk saling menghibur dan saling menguatkan, ketika itulah relasi kita sebagai murid-murid Kristus sungguh menjadi kuat dan menjadi berkat. Dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Injil-Nya akan terus bercahaya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Baik. Kami bersyukur atas perjalanan hidup kami. Di tengah realitas kehidupan yang penuh tantangan dan persoalan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai dan memeluk kami dengan kasih setiamu yang selalu baru.
seperti dialami Rasul Paulus dan jemaat di kota Roma pada masanya. Kami pun mengalami kemenangan dan kemenangan dalam perjalanan hidup kami. Hari ini kami percaya oleh firman-Mu, hari menjadi berkat bagi kami. Hari ini adalah hari yang makin mencelikan mata hati kami, sehingga kami mampu melihat dan menyadari pengalaman hidup kami sebagai cerita kasih setia-Mu. Kalau kami masih mengalami pergumulan dan masih menghidupi perjuangan dalam konteks hidup kami masing-masing, kami percaya tangan-Mu, ya Kristus, tak pernah jauh dari kami. Engkau, Tuhan Yesus, adalah sahabat kami yang baik, yang berjalan dekat dengan kami. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan syukur dan pengharapan kami. Amin. Saudara-saudari, persekutuan doa pagi online kita selesai. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan meyakini cerita kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.